Oke, selamat sore saudara marah semua, saudara marah ya, di Indonesia. Saudara marah di Indonesia. Eh, ini podcast mendadak ya bang ya? Mendadak sih ya. tak ada rencana sebetulnya. Ya. Ini aturannya untuk pojol sebetulnya enggak. Tapi kau selalu bawa bang minum jalan itu cuma ada. Ini deh bang, ini podcast on the road namanya. Oke, on the road ya. Jadi kita bawa peralatan yang simple aja yang bisa tetap dipakai dimanapun, kita tetap bisa konten. Jadi kepikiran tadi pastinya ke Taman Budaya seru nih. Oke, betul. Alat kita konten podcast Mojol kan. Dan audio yang kamu dengar sekarang ini dihasilkan dari tongkat yang lagi merakyat banget, yang lagi viral. Yaitu V8 Plus mobile computer live sound card. Jadi untuk live nih cocok kayaknya nih yang hobi ngonten, ngevlog. Simpel alatnya bisa bawa jalan-jalan. Bisa bawa jalan-jalan bang. Udah perlu kita ke studio kan, kompres sana kompres ini. Berarti kalau nak bersungut bisa bersungut itu jelas di sini bang, daripada kita record dari HP kan lebih jelas di sini sebetulnya. Oke. Bertemu lagi dengan saya Rakis Fadli. Sama saya Matrok. Dan belakang kami ini ada manajer kami, wanita tangguh. Dewi kata dia. Ini belum ini ya? Ini belum kering. Oh, belum kering. Inainya. Masih menguning. Jadi saya halo sama abang sana. Penggrogi orang ya. Kalau mau lihat Dewi yang tidak grogi mungkin bisa kunjungi akun media sosial dia seperti IG, TikTok. Dewi juga ada tuh, Dewi Saprila, coba tag TikToknya. Kalau kan bapak nggak ada TikTok. Kalau ada bukan hapus. Ada. Oke, sebagai langkah kita di awal tahun ini, kita masih buka dengan hal-hal yang belum masuk perencanaan nih gitu ya. Ya betul. Mudah-mudahan 2022 ini kita semua bisa punya visi misi yang bakal terwujud dari maksudnya rencana yang kita buat dari tahun-tahun sebelumnya bisa terwujud di tahun 2022 ini. Oke. Kondisi sudah mulai normal. Itu dia asiknya. Ada tepuk tangannya guys. Itu merupakan tepuk tangan awal tahun baru. Itu awal Januari ini tepuk tangan yang perdana nih. Oke. Baik, kita berada di mana nih bang? Ini seru sebetulnya. Cici Tonong Puan di rumah semuanya ataupun di mana berada. Sebetulnya view kami di depan ini sebetulnya lebih menarik sebetulnya. Berada di Taman Budaya. Kita berada di Taman Budaya, tapi karena backlight ya. Takutnya pencahayaannya akan memakan view kita. Jadi kita berada di Taman Budaya. Kebetulan kita berada di belakang. Taman Budaya ini cukup luas. Taman Budaya Provinsi Riau ini cukup luas. Jadi kalau diluruskan dari depan, pintu depan sampai ke belakang itu kita berada di rumah musik. Musik kita nih. Banyak sekali anjung-anjung yang ada di Taman Budaya. Ada beberapa yang sekarang sudah difungsikan. Memang dalam difungsikan. Salah satunya ini ya rumah musik Sulaiman Safi'i. Sulaiman Safi'i ya. Perlu diketahui guys, ini setiap anjungan yang ada di Taman Budaya ini memiliki nama-nama yang diinspirasi dari tokoh-tokoh seniman juga Riau, budayawan budayawan misalnya tokoh-tokoh juga kan. Di depan itu gedung olah seninya, namanya Gedung Edi Ruslan P. Aman Rizal. Gedung Edi Ruslan P. Aman Rizal. Oke. Dan sekarang pun sepertinya sedang berdentam-dentum depannya. Nampak bising nih. Ya, nampaknya sedang ada kegiatan, mungkin perlombaan rebana. Rebana. Kalau ditengok dari tingkahnya, itulah sedap. Ini mungkin kegiatan awal tahun nih. Itu dia. Awal tahun. Pembuka awal tahun ya, musik ya. Musik gitu. Oke. Mungkin kalau didengar mungkin tak nangkap lah ya, tapi biarlah kami aja yang dengar kat sini. Sembari sebetulnya kami sedang menunggu kopi nih. Kami pesan kopi usuk. Seperti biasa kalau kami di Sekre di Taman Budaya ini, kami pasti pesan kopi usuk. Itu yang lemak lah. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, luar biasa sedapnya.
Mungkin kawan-kawan semua heran entah apa yang nak kami bahas ni memang. Tapi sama-sama je lah. Anggaplah kita ngopi. Berada face to face kan gitu. Sembari kawan-kawan bisa mendengarkan musik-musik. Mungkin musik dari Belacan Romantik. Yang tadi di awal backsoundnya itu Hungkal in E minor. Wes. Dari tadi kamu tengok Onda lalu lalang bukan go yang ngantuk kopi tadi tu. Ada yang bawa penyapu, ada bawa penyapu, ada yang bawa apa tu. Macam-macam hal di sini. Jadi sebetulnya tak nampak, kami yang nampak sebetulnya kami yang menikmati ini. Gitu. Nah, itu dah. Nah, ini mungkin sedikit banyak kita ingin menjelaskan juga lah bahwa di Taman Budaya ini kan merupakan sebagai salah satu tempat aktivitas seniman ya. Betul, seniman. Bang, betul. Apalagi kita sebagai seniman musik juga aktif di sini. Ya minimal ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Salah satu kegiatannya macam ini kan gitu ya guys ya. Bersyukur sebetulnya kita punya Taman Budaya ya Bang ya. Dinas Kebudayaan menyediakan tempat bagi para seniman juga untuk berkumpul. Kopi-kopi sore kopi gitu. Sore walaupun kami hanya ngopi kami bertiga. Betul kami bertiga. Tapi kami akan menunggu siapa yang akan datang. Itu dia. Kalau nak tahu kegiatan kami besok, kalau setelah video ini di-share nanti mana tahu kan kawan ada yang nak datang besok kan, mana kami ke ngopi. Bila datang tempat kami nih. Gitu. Kalau kopi bawa seorang lah kan gitu. Kami aja beli. Atau Dewi ada nak tanya kan? Tak ada. Dewi ini manajer kami. Iya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini bertahan. Dan dia dah menikah ya Bang ya. Dah menikah. Alhamdulillah. Nah, itu masih kuning tuh. Iya, alhamdulillah. Nanti kita zoom nanti tangannya. Ini sengaja kita record nih ini untuk testing. Kalau kita live nanti kan takut itu komak kamit aja ngadu gitu kan. Suara tak ada, kawan-kawan pula nyesal. Kuota saya pula ngabis gitu. Jadi sebetulnya kalau kita duduk di sini, sebetulnya banyak yang sejarah yang bisa kita pelajari sebetulnya. Salah satu macam apa tuh Bang? Misalnya beberapa gedung di sini menggunakan nama-nama tokoh tadi nama misalnya tokoh, kan betul. Tokoh budaya, kemudian ada tokoh masyarakat yang berkecimpung berjasa terhadap Riau misalnya. Iya. Salah satunya misalnya Ghost tadi gitu. Itu kan nama Idrus P. Aman Riza. Dia P. Aman Riza tuh kalau tak salah nama saya Farid Aman. P itu Farid Aman. Kalau itulah kadang-kadang nama-nama seniman Riau nih mereka menggunakan istilah-istilah nama lain gitu. Iya betul. Nah, misalnya ya di sini kan kita duduk di sini nih ada anjung rumah musik ini kebetulan kita juga akan gunakan sebagai sekre, namanya Sulaiman Safi'i. Ini dia kan Belacan juga sini ya Bang ya. Jadi kawan-kawan yang belum tahu mungkin Belacan ngumpul di mana, bolehlah kunjungi ke Taman Budaya Provinsi Riau tepatnya di rumah musik Sulaiman Safi'i. Sulaiman Safi'i ini biasa dipanggil dulu Pak Cik Leman. Pak Cik Leman. Di beliau kalau boleh cerita kita Pak Cik Leman ini dia salah satu juga pencetus dan juga orang yang bertungkus lumus memperjuangkan terbentuknya Provinsi Riau. Oke. Berarti salah satu pejuang kemudian. Betul. Sulaiman Safi'i apakah ada sangkut paut dengan dunia kesenian Bang? Atau gimana? Ada. Bidang apakah misal? Jadi dalam buku Wawasan Riau Provinsi Riau, pembentukan Provinsi Riau itu dituliskan bahwa Pak Cik Leman ini adalah pemusik. Dan dia adalah salah satunya anak Riau yang sekolah secara akademisi di Jogja itu memperdalami ilmu musik. Musik barat lagi. Satu-satunya anak Riau. Luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu. Sahabat Pak Cik Leman. Beliau memang sudah meninggal ya. Sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kalau tak salah tahun 2013 lah kalau tak salah ya. Atau sekitar tahun itu. Dan beliau Pak Cik Leman ini mengapa berjasa? Salah satunya dia saat pembentukan Provinsi Riau di Jakarta waktu itu ada resepsi. Kalau resepsi itu kan berarti ada acara, pesta gitu kan. Jadi saat pembentukan Provinsi Riau tahun 1957 kalau tak salah ya. Dan tahun 1960 itu sudah menjadikan Riau sebagai provinsi yang utuh. Nah, beliau Pak Cik Leman ini dia yang mengaransemen lagu Lancang Kuning. Beliau yang sangat populer sampai sekarang sampai sekarang menjadi ikonnya
Provinsi Riau. Provinsi Riau. Oh, luar biasa. Itu Pak Nah, Cik itu Leman. dia tadi kawan-kawan semua. Jadi sepertinya Dewi nak ngambil kopi. nah, itu tadi cerita singkat ya dari itu baru Pak Cik Sulaiman Syafi'i ya. Luar biasa dedikasi terhadap banyak kesenian di Riau ya, Bang. Dia sampai terbentuk Provinsi Riau, resepsi itu dia bolak-balik dari Jogja ke Jakarta untuk menyelesaikan tanggung jawabnya membuat menjadikan lagu Lancang Kuning ini seperti Mars lah. Seperti Mars, sehingga dia dibiayai bolak-balik Jogja Jakarta untuk menyelesaikan lagu Lancang Kuning ini. Berarti lagu Lancang Kuning ini awalnya adalah lagu rakyat. Lagu rakyat, sehingga dijadikan oleh Pak Cik Leman ini sebagai lagu ikonnya Riau. Karena kan setiap provinsi pasti punya identitas dan karakter sendiri kan. Nah, gitu. Dan saya dengar pun sekarang ini pun udah banyak juga macam-macam mall yang lain udah mutar-mutar lagu-lagu Riau ya. Lancang Kuning, betul gitu kan. Dan banyak juga versi-versi musik-musik kekinian yang ditawarkan. Tapi tetap Lancang Kuning otentiknya pasti tahu kan. Jadi betul apa yang diperjuangkan oleh Pak Cik Leman, kita boleh katakan dia sebagai pejuang ya. Pejuang untuk menjadikan lagu Lancang Kuning sebagai ikon. Itu kemudian beliau harus berkorban tidak menyelesaikan kuliahnya. Luar biasa kali. Itu memang luar biasa memang Pak Cik Leman. Jadi kalau dedikasi Taman Budaya Provinsi Riau untuk menjadikan nama Sulaiman Syafi'i sebagai nama rumah musik ini adalah sebagai langkah awal untuk mengangkat nama sejarawan, nama budayawan Riau yang saat ini masih harum-harumnya gitu. Gitu. Mengenang jasa dan dedikasi dia terhadap Riau ini ya. Bernas juga bual gitu nih. Iya. Tadi nunggu kopi. Ini mungkin apa nih? Karena udah lama tak bual nih kadang-kadang. Padahal tadi dari rumah kan anak sangkut kan. Dengar mau bunyi onda ayah tadi. Ayah. Aduh, yang betul. Iya. Udah berapa bulan anak guys? Anak saya alhamdulillah udah sebulan lebih, Bang. Kemarin pas masuk sebulan saya akikah beli kambing. Dah selesai lah. Kopi kita pun dah tiba dah. Ini dah sebetulnya. Nah, ini perlu kita bahas juga nih ya. Berbual tu jadi sedap kalau dah kena dengan kopi satunya. Betul. Kopi Usup, siapa yang tak kenal sebetulnya? Iya betul. Kopi Usup. Dan ini belinya dekat tuh. Dekat dari Taman Budaya. Duduk Taman Budaya tak beli kopi Usup. Aduh, sah. Kesal jauh dari rumah tuh aku bang Kita ni sebetulnya ujung ke ujung, tapi karena pertemuan yang paling dekat tuh tengah-tengahnya ada Taman Budaya. Iya betul. Jadi kita pilihlah Taman Budaya sebagai sekre kita. Macam saya di Kulim, macam Rakis di Kubang gitu. Dewi kat Bandara tu ke tengah. Iya, memang ya. Kat Bandara habis kena giling. Oke, baik, sembari menunggu kopi yang lagi diseduh. Langkah baiknya kalau kita mendengarkan musik yang ada rebana. Musik apa yang ada? Macik? Lagi online tu. Sekarang lagu ini. Sekarang lagu apa tu? Belacan Yo. Belacan Yo Oke. Kita sambil ngopi lah kita ya dengarkan Belacan Yo.
Oke, itu tadi belacan yo ya. Sorry saya sendawa sedikit. Seru kopinya. Sambil ngopi. Itu apa tuh namanya, Wi? Nah, ini kita dibawakan tahu berontak. Jadi pas masak tuh menggelinjang di dalam kuali itu nama tahu berontak. Lemak, woi. Ditemani dengan kopi sup. Tapi sore hari ini kami pesan yang versi es kayaknya karena mungkin cuaca pengaruh ya. Cukup panas sekali ya. Tapi tetap sedap. Itu pula tuh. Saya jarang pesan. Kalau jemur kain bisa 2 kali nih. Ya. Cepat kering gitu. Cepat kering, jemur bantal, bagus nih hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi break ngopi sekejap. Kiki apa nak kita bahas? Tetap mungkin karena kita sudah membahas tentang taman budaya, mungkin kita boleh lah kita bahas tentang taman budaya lagi. Taman budaya Provinsi Riau. Memang dulu tempat yang menjadi rumah tanda kutip untuk seniman. Kalau tak salah ya, ada Dang Merdu. Oh, yang sekarang menjadi Menara Dang Merdu milik Bang Rio Kepri. Oh. Nah, itu Dang Merdu juga menjadi tempat lingkupnya berkumpul seniman. Kemudian di Taman Budaya dulu memang ada pemain gendang Alianar, Pak Alianar kan. Alianar sampai dia main gendang di RRI. Kemudian ada Usup Dang, pemain gendang Bebano. Itu memang pemain lama yang menjadi virus mungkin buat kita sekarang ya. Karena kita hari ini tunaknya mereka membuat inspirasi bagi generasi akan datang. Mungkin kita tak bisa sebut semuanya. Kalau Pacik Leman kan dia memang jagonya di biola, guys. Biola ya? Main biola. Biola Pacik. Pacik Leman. Dan kalau tak salah beliau punya biola Antonius Stradivari. Ya. Jago. Luar biasa nih Pacik Leman nih. Antonius Stradivari. Karena dulu kan biola alat musik dari luar itu kan susah untuk masuk. Ya betul. Dan yang memiliki itu hari ini mungkin agak terkejut kita mendengar misalnya saksofon atau klarinet, flute merek Selmer Jerman kan. Kalau dulu biasa-biasa aja, guys. Biasa-biasa aja. Kalau Antonius mungkin biasa-biasa aja gitu kan. Tapi hari ini dia udah menjadi hal yang berharga dan bahkan langka mungkin. Apalagi yang sedang kopiannya aja sudah mahal. Kopiannya yang ori kan gitu. Jadi kalau ngapa dia jadi heran karena barang ini hari ini dah banyak versi kan. Udah banyak dari Cina juga ada Cremona misalnya. Ada Lux, Skylux sudah muncul kan untuk biola. Misalnya ini yang pada hari ini tak kita dapatkan lagi untuk dia sudah menjadi barang apa namanya? Sudah boleh masuk museum lah gitu kan. Gitu guys. Jadi kalau di Taman Budaya ini memang secara aktivitas seni nampaknya terbangun lah dulu. Masukkan sebelah kita kan ada museum. Museum Sang Nila Utama itu kan banyak peninggalan sejarah. Wah, yang itu terutama adalah sejarah apa yang ada di Riau yang belum tergali, macam sepeda Suman HS. Suman HS itu kan penulis. Penulis apa cerita yang paling terkenal? Suman HS. Apa? Ya ditulisnya naskah yang ditulis dia. Apa? Kau tahu? Aku pun tahu. Saya nak tahu. Dan itu sempat di-TV-kan. Namanya adalah Mencari Pencuri Anak Perawan. Itu adalah jangan pura terkejut. Tahu enggak? Sok terkejut dia. Ternyata dia. Wah, itu. Tapi kalau salah sila cek Google lah. Tahu pula. Kalau salah awak cut ya. Tapi rasanya Mencari Pencuri Anak Perawan itu adalah ciptaan dari naskah yang ditulis oleh Suman HS. Dan itu produksinya kalau tidak salah itu sempat di Bengkalis pada tahun 90-an, 80-90-an lahir lah. Iya. Sempat diproduksi dan aktornya Adven Bangun. Wah, itu kami kecil lagi, guys. Itu yang main sama Berry Prima tuh. Betul. Itu dia yang diproduksi di Bengkalis, Mencari Pencuri Anak Perawan. Suman HS tuh.
Oh, saya pernah dengar tuh. Nah, Mak saya cakap harus membangun ke Bengkalis. itu dia guys, produksi film ya mungkin ya, Film ya. atau serial TV. Karena dia pakai episode memang, kita nontonnya harus seminggu sekali, minggu depan jumpa lagi. Saya dengar tuh waktu Hmm. SD dulu tuh mak saya cerita dulu Afan Bangun ni pernah ke Bengkalis kata. Saya sangka dia tu orang Bengkalis. Bukan. Bukan pun. Dia terus suak. Sangka saya orang siap kecil. Nah, jadi Suman AS dia memiliki sepedanya masih ada, disimpan oleh Atuk Yos sebagai kepala dinas kebudayaan Provinsi Riau. Beliau suka mencari haba-haba gitu. Ya, supaya tak punah lah ya. Kemudian tak hilang. Tak Jadi hilang. menjadi pembelajaran juga kan, jadi Ya, edukasi juga kan. edukasi untuk masyarakat bahawa ini sejarah berharga begitu kan. Jadi nama pustaka Suman HS tu tidak hanya sekedar nama Suman HS saja kan. Dia adalah sejarah. Dia menjadi sejarah bahwa dia berjasa untuk Riau. Itu makanya tak mungkinlah bagi nama tak ada sejarah gitu. Ini disimpan betul. Masalah Taman Budaya Provinsi Riau ini. Gitu guys. Kalau menurut Dewi sendiri macam mana, Wi? Menurut Dewi lah, apakah ini menjadi sebuah, apakah ini merupakan daerah teritorial nih? kekuasaan apa Free Fire? Nah, ini menarik ya. Jadi sebetulnya menarik guys. Menarik. Kan? Kita duduk di sini, artinya dengan tadi mungkin yang datang nak mengantarkan kaset aja tak cukup di situ kan. Kita bicara tentang wall kosong kan bisa sejarah juga. Itu saya yang suku mau di Indonesia. Jadi itu menjadi salah satu saja pergerakan budayawan, tokoh masyarakat, budayawan yang menjadikan Riau sebagai provinsi salah satu dorongannya seperti itu. Berarti udah tepat lah sebetulnya langkah Taman Budaya pun untuk mengabadikan tokoh-tokoh nama tokoh-tokoh seniman dan budayawan di Riau ni ya Bang ya. Macam sebagai bentuk edukasi saya tak tahu. Ini kalau tak salah nama di samping kiri kita nih ada musola surau. Namanya kalau tak salah Hasan Yunus. Ya, Hasan Yunus. Hasan Yunus ini siapa tuh? Siapa? Setahu saya Hasan Yunus ini dia sastrawan. Sastrawan. Abang kasih tahu sama kami. Dia dari Tanjung Pinang, abangnya Hamzah Yunus. Sama. Dan kita tahu sejarah sampai ke atas, cuma saya sempat berjumpa dengan beliau dan orangnya punya banyak bahasa yang dikuasai. Gawat sejarah. Ngeri juga. Dia bisa bahasa Perancis lancar guys. Bahasa Inggris, bahasa Melayu dah. Ngomong talibu. Merci. Perancis tu. Ini orang Perancis. Itu tahu ya. Dan itu maka dijadikan nama surau ini sebagai surau sendiri. Dan hebatnya kita tidak tapi sebagai kepala Taman Budaya Provinsi kepala dinas kebudayaan Provinsi Riau, kita manggil Atuk Yos. Dan beliau juga pasti punya referensi yang kuat tentang kebudayaan itu sendiri. Apalagi sejarah tentang tokoh seni masyarakat Riau itu kan, sehingga diangkutlah ke sini dan menjadikan nama-nama gedung ini sebagai sejarah. Itu luar biasa. Mari kita ngopi. Tepuk tangan lu. Apresiasi Atuk Yos. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, luar biasa program-program beliau ya. Salut kita. Memancing juga kan. Ini siapa sebetulnya Hasan Yunus ni siapa? Sulaiman Sabi ini siapa? Memancing kita untuk apa kan? Itu dia. Jadi bahan edukasi sebetulnya ya. Kalau kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, kalau ingin tanya sebaiknya langsung ke museum. Ya, betul. Ya kan? Untuk bertanya, ini siapa? Ini siapa nih, kok namanya Hasan Yunus, kok namanya Sulaiman Sapi, ngapa namanya Idrusan P. Aman Riza? Memang beliau siapa? Apakah tak ada boleh nama lain, misalnya Jaka apakah gitu kan? Boleh aja kalau dia menjadi berpengaruh terhadap perkembangan Riau hari ini, sebelumnya atau akan datang kan, kenapa tidak? Ini sejarah. Sejarah. Anda ragu? Tanya museum. Itu Dewi. Jadi manajer gini dia Jer. Balik kita ke manajer kita nih ya. Dia dari tadi cakap aku tak nak bercakap banget, aku nak duduk aja kata.
Kami tetap dengan kopi usup. Paham? Paham enak. Itu edukasi gitu. Banyak. Kau menurut Dewi macam mana, Wi? Dah, takut dia punya penyakit ini apa nama tu fobia dengan mic. Apa jenis bahasa Latin dia Sperengkongkeng. Sebetulnya itu dia, Sperengkongkeng. Sperengkongkeng. Itu penyakit sejenis penyakit fobia dengan mic. Dengan kamera tidak. Itu dia. Dia ada pula orang gila pegang mic aja. Dengan kamera takut. Adalah dua-dua takut. Mic takut, kamera takut. Tumpul. Baik, waktu berjalan sudah setengah jam ya kita berbual-bual sini ya bang ya. Okay. Nampaknya ini perlu dilanjutkan bang. Karena nampaknya kita dah jumpa lokasi yang pas untuk kita berbual-bual. Kita pun butuh saran dan support kawan-kawan. Ya. Konten apa atau pembahasan apa yang sedap kita buat di Belajar Matik ni selain musik kan. Beberapa dah kita coba. Salah satu ada program kita nak buat tapi nantilah tunggu aja dulu. Kita akan bocorkan apa yang nak kita buat jadi. Itulah. Tapi nantilah. Seganlah usah cakap orang dengan Miko kami cakap ni. Senyap. Orang tak banyak tahu ni loh. Baik, itu dia tadi. Kopi Usuk pun sudah masuk kepada 3/4 ni. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini apa kisah? Kelanjutan ya. Kelanjutan dan apa kegiatan-kegiatan kita macam ini lebih aktif. Apalagi sekarang kan sudah mulai longgar ya. Mulai longgar ya. Walaupun apa namanya itu? Desas-desus varian baru ni cari apik benar. Sebab dia ada lagi nanti. Cuma himbauan kita yang mana belum vaksin, vaksin lah kan gitu. Sayangi orang lain kan gitu. Sayangi orang lain atau sayangi diri sendiri kan gitu. Sayangi keluarga. Entah tidak kan. Ini kan bahaya ni. Protokol penting, protokol kesihatan. Jangan lupa. Kau balik rumah cuci tangan, cuci kaki. Ya. Apa sekolah kan dah mulai aktif semua. Mulai aktif dari Senin sampai Jumat. Sabtu boleh katakan libur ya. Ada sampai Sabtu ya. Ada yang full dari pagi, gurunya standby dia. Ada yang tersedap sekolah sampai minggu dia. Mak itu tersedap tu sekolah. Lama tak sekolah bang, 2 tahun dah tu. Jadi minggu kan masuk tu. Melampau hari ya. Rapor penuh. Rapor bisa bagi 2 ya. Jadi kalau nilai yang kurang bisa tambah lagi. Gitu. Sekolah minggu ada tambah kolom satu lagi bawah. Baik, hari pun nampaknya semakin redup, nak petang megang ni. Kami dari Belajar Matik. Mungkin sampai sini lah dulu ya bang ya. Kita butuh saran dan juga kritik ya. Terima kasih dah sudi menyaksikan dan mendengarkan ocehan kami di Pojol edisi dadakan ini. Ini bakal kami upload di YouTube. No skip. Itu dia. Mungkin kawan-kawan boleh share, boleh subscribe, like, komen di bawah juga. Lebih baik kami istilahnya saran. Konten apa yang bagus untuk kami bangun. Untuk sementara ini mungkin awalnya belum tersusun ya bang, podcastnya setiap hari apa begitu kan. Tapi paling tidak kita butuh saran ini sehingga ini akan bersemangat kita untuk betul terus berkreativitas gitu ya. Betul. Mungkin buat kolom di kolom komentar buat tolong bahas tentang ini gitu. Kita akan cari bahannya. Tetap dengan gaya berbual-bual santai ngopi ini kan. Tetap. Kopi Usuk. Langganan kita semua. Baik, waktu menunjukkan pukul hendak maghrib. hampir bang. Bang Iya, bang tuh bahasa Persia. Bahasa Persia tuh. Bang. Nambah lagi nah. Ini part 2 nanti nih. Tunggu. Bahasa Melayu yang diadopsi dari asal muasalnya yang kita tak tahu nanti kita bahas. Macam pinggan pinggan, mangkuk. Ya kan? Pinggan iron ni nak. Keren tu. Pinggan ayan. Ya kan, cawan ayan. Cawan Cina je. Cina, iron.
Ayan. Ayan Ini kan, jadinya. Hah. Ini menarik. Enggak kan? Makanya tonton terus. Belacan pojol. Mewah. Oke. Mewah. Untuk konten selanjutnya kita akan minta kritik dan saran. Tetap kami ulangi, kita minta kritik dan saran dari yang melihat konten kita hari ini ya. Oke. Baik, sampai di sinilah dulu perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang baik silakan diambil, yang buruk tolong ditinggalkan. Akhir kata, saya Rakis Fadli. Saya Dewi Saprila. Saya Safardi Zainal. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagu beritahu.